jangan langsung jatuh ya. Kita menemukan terbaik dari kita kembali dari pengalaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kita yaitu di luar kelas. Pada siang ini kita kedatangan tamu spesial nih, Ibu Siti Zubaida, SSM.com selaku Kaprodi KPI. Nah, ini Bu, terkait pembahasan kita pada siang ini yaitu Grow Your Business the Best Version of You. Anak zaman sekarang itu kan Bu, kayak pikirannya masih labil, orang ngomong A, dia ikut A, orang ngomong B, dia ikut B. Menurut pendapat Ibu, bagaimana sih jadi diri sendiri dengan versi yang terbaik menurut Ibu? Jika kita ingin menemukan versi terbaik dari kita, itu kembali dari pengalaman kita. Nah, pengalaman semakin banyak kita mencari pengalaman hidup, itu akan menentukan jati diri kita. Nah, jadi misalnya Sally pengen jadi public speaker yang handal, ya, MC, jadi wartawan, jadi reporter. Nah, yang harus dikembangkan dan itu Sally harus berlatih public speaking terus-menerus, kemudian mengikuti seminar terkait hobi yang memang Sally ikuti. Nah, dari pengalaman tersebut, ketika Sally menemukan titik, oh ternyata saya sesuai loh di bidang kerja ini, di bidang yang saya sukai ini. Nah, fokuskan kepada poin yang memang ingin dituju sama Sally. Nah, ketika kamu sudah menemukan, ketika kita sudah menemukan jati diri kita sendiri, kita lebih mudah untuk menemukan potensi diri kita di desa kita masing-masing. Dan sekali Bu, berarti kita harus banyak belajar lagi ya. Nah, kalau mahasiswa sekarang itu belum mencoba aja udah takut gagal, gimana sih Bu menghadapi kegagalan itu menurut versi? Oke, sebenarnya ketika kita ingin kembali lagi pengen menemukan jati diri, ketika kita ingin mendapatkan mendapatkan kegagalan, hal yang terpenting dalam menghadapi kegagalan itu adalah tidak pantang menyerah, ya. Karena banyak orang yang merasakan kegagalan tapi tidak naik lagi, ya. Jadi perlu ditekankan ketika kita menemukan kegagalan itu jangan langsung jatuh, ya. Kita harus kembali bangkit. Nah, biasanya ketika kita percaya diri akan potensi kita akan ada di ilmu komunikasi ada yang namanya potensi diri. Nah, disitulah 1, 2, atau 3 kali kita kegagalan, kita akan menemukan potensi diri kita. Nah, disitulah kita menemukan versi terbaiknya kita di saat kita jatuh. Pembahasan kita kali ini sangat unik ya Bu. Saya mau tanya Ibu, selama Ibu menjalani S1, S2 gitu ya, support sistem pertama yang Ibu dapatkan itu dari siapa? Oke, support pertama ketika Ibu jalanin kuliah S1, S2 itu adalah orang tua, ya. Jadi saat Ibu jatuh, orang yang selalu membangkitkan Ibu agar kembali semula dan mencapai apa yang Ibu harapkan itu adalah orang tua. Karena orang tua itu peran terpenting, ya. Support dari orang tua itu tidak hanya motivasi, ya, banyak hal. Ketika kita ingin belajar lebih, maka kita disupport untuk selalu belajar. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan, maksudnya dari lingkungan kita tidak mensupport banyak hal, kita ikut untuk belajar, ya kan. Kemudian kita pengen belajar bahasa Inggris, kita pengen ke Jawa Timur, itu kan harus tidak disupport, itu sulit karena kan ridho orang tua, ya kan, ridho Allah, ya. Menurut Sally, versi terbaik Sally, apakah Sally pernah merasakan kegagalan? Setiap manusia pasti pernah
merasakan kegagalan ya Bu. Jadi kembali lagi seperti penjelasan Ibu tadi, yaitu pengalaman dan kita harus bangkit lagi. Meski pada saat itu kita itu down, tapi harus bangkit lagi. Motivasinya seperti utama kita yaitu adalah orang tua. Ada pembahasan kita terkait bagaimana menemukan jati diri kita, itu kembali pada tujuan kita. Nah, sebenarnya tujuan kita dalam mencapai sesuatu itu tidak serta-merta tujuan diri kita sendiri. Ada banyak pihak yang memang tujuan kita, entah itu tujuan kita adalah untuk kemaslahatan ya. Jadi impactnya bukan ke kita di kita sendiri, karena kebanyakan ketika orang ingin menemukan jati diri itu dia titik fokusnya adalah diri dia sendiri. Malah sebaliknya, ketika kita ingin titik fokusnya misalnya aku pengen jadi orang yang bermanfaat banyak. Nah, dengan adanya fokus kita bermanfaat dengan orang lain, itu akan ada dorongan kita lebih, dan itu tidak hanya didapatkan oleh diri kita sendiri. Kemudian terkait sebenarnya dalam visualisasi menemukan jati diri itu, kita harus mencintai diri kita ya. Kalau menurut saya mencintai diri kita itu seperti apa? Mencintai diri kita itu seperti kasih reward ke diri kita sendiri. Misal kita kuliah sambil kerja nih. Nah, kerja itu kita dapat gaji, kerja part time. Kalau sebagai diri saya sendiri tuh, rewardnya yaitu dengan belanja atau dengan beli buku gitu. Ya, ketika kita mencintai diri kita sendiri, ketika kita telah menemukan diri kita sendiri, itu harus kita menghargai diri kita ya. Boleh saja kita itu memberikan reward ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mengapresiasikan diri kita ya. Nah, biasanya apakah kita dengan duduk di kafe sendiri itu bisa jadi apresiasi diri kita sendiri ya. Benar sekali. Banyak hal. Nah, itu di psikologi komunikasi, ketika kita ingin mengaktualisasi diri kita sendiri, hal yang pertama adalah mengetahui diri kita, mencintai diri kita ya. Kalau di Islam sendiri, man ya'rif nafsahu ya'rif rabbahu ya. Ketika dia pengen mengetahui diri sendiri, ketika dia mengetahui diri kita, Allah juga akan memberikan mengetahui diri kita seperti apa. Kemudian tanggung jawab kita terkait versinya kita menurut Sally itu seperti apa? Dalam perkuliahan ya, karena ketika kita kembali lagi ke perkuliahan, ketika kita ingin mencari jati diri kita harus tahu seperti apa kehidupan kita ya. Saya di perkuliahan, apakah kita sudah tanggung jawab dengan diri kita sendiri ya? Nah, ketika kita sudah tanggung jawab dengan diri kita sendiri, saat kita jatuh pun kita tuh mudah bangkit. Sebagai kelapa. Nah, kalau dari Sally, tanggung jawab apa yang biasanya saya lakukan dalam proses menemukan jati diri? Kayak gini di bangku perkuliahan contohnya pernah lewat. Contohnya saja seperti karena saya kan di sini kuliah sambil cari uang tambahan gitu. Saya juga punya outsource sendiri. Nah, bagaimana cara kita memilih waktu antara membagi waktu perkuliahan? Kalau kuliah kan mesti banyak tugas kuliah. Bagaimana cara kita memilih waktu antara jualan dan pengerjaan dan